Sudah semua ya, sudah absen semua ya. Kita mulai kelasnya. Kemarin yang terakhir sampai mana? Untuk pelajarannya masih ada yang ingat belum? Masih ada yang ingat nggak untuk pelajaran yang sebulan yang lalu? Sampai manakah kemarin kita belajarnya? Ini yang absen baru 4, 1, 2, 3. Kurang satu yang belum siapa ya? Yang belum menuliskan namanya. Kedengeran nggak suaranya? Oke, sebentar ya. Sekarang kedengeran? Kalau sekarang. Oke. Kemarin yang terakhir sampai mana? Ada yang ingat kita sampai mana kemarin yang pelajaran terakhirnya? Kemarin kita sampai bab berapa? 2.3 ya? 2.3 selesai, berarti kita sekarang masuk ke 2.4, yaitu tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Rumus teorema. Halaman berapa, Mbak? Kita bukannya yang sekarang 2.4 ya? Rumus teorema yang dikasihkan kemarin ya? Teorema, bukan tolerema, teorema. Sekarang kita ke halaman 2 bukan, ke bab, ke halaman 27 yang menyusun persamaan kuadrat. Kemarin kan kalau nggak salah kita sudah belajar tentang, kita kan kemarin sampai yang sifat-sifat persamaan kuadrat kan. Sekarang kita ke halaman 25. Ya, kita sekarang ke halaman 25, yaitu menyusun persamaan kuadrat. Kita langsung tak jelasin, semuanya dibuka buku halaman 25-nya. Yang keempat yaitu menyusun persamaan kuadrat. Jika untuk menyusun persamaan kuadrat, ini mana ini? Jika seandainya kita punya X1, sudah lama nggak ngajar jadi nulisnya lupa gimana cara nulisnya, coba. X dikurangi X1 dikali dengan X dikurangi dengan X2, itu untuk menyusun persamaan kuadratnya maka kita akan mengalihkan keduanya. Berarti mengalihkan, kalau di sini ada Mbak Tira Maya 65, sebentar. 65. Berarti kalau ada X min X1 dikali dengan X min X2, maka cara untuk menyelesaikannya yaitu ini. X dikalikan dulu dengan X, berarti akan ketemu X kuadrat, karena X kali X kan X kuadrat. Kemudian X dikalikan dengan X2, berarti karena di sini positif, di sini negatif, berarti kan kalau ada perkalian positif dikalikan negatif kan dia hasilnya akan bernilai negatif. Berarti kalau ada X dikali dengan min X2 akan ketemu negatif X kali X2. Kemudian untuk yang sekarang kan kita yang X yang pertama ini sudah, kemudian kita mengalihkan yang
belakangnya, yaitu tinggal min X1 dikali X. Berarti kalau ada negatif dikalikan dengan positif, dia akan bernilai negatif, yaitu X1 dikalikan X akan menjadi X kali X2. Kemudian untuk yang terakhir, di sini ada negatif dikalikan dengan negatif. Tadi kan sudah ini. Kalau ada bilangan negatif dikalikan dengan negatif, maka dia akan bernilai positif. Kemudian untuk X1 dikali dengan X2 akan menjadi X1 dikali dengan X2. Ya kan? Kemudian di sini kita ada satu bilangan yang sama. Ini X2-nya kan kita tulis lagi X2. Kemudian di sini ada X. Di sini juga ada X, ya kan? Jika di sini ada negatif dan negatif, kita tulis negatif di sini. Kemudian ada X-nya kita keluarkan. X-nya kita keluarkan karena apa? Karena dia di sini juga ada X, di sini juga ada X. Berarti kita keluarkan nilai X-nya. Kemudian kita kalikan dalam kurung min X dikalikan dengan apa yang menghasilkan X min X2. Ada yang tahu? Jika di sini kita kan bilangan pertamanya kan sudah ada X min X2, X kali X2. Kemudian kalau kita di sini sudah punya X, berarti masih ada satu bilangan lagi, yaitu apa? Ada yang tahu? Mbak Leli absen dulu ya Mbak ya. Mbak Leli namanya siapa sama nomor itunya? Ini satu bilangan Mbak ya, X dan X2. Ini satu-satu. Nomor 49. Oke. Kalau di sini sudah ada X, untuk mendapatkan nilai X kali X2, berarti di sini kita harus menambahkan nilai berapa? Ada yang tahu? X2. Ya, benar. Kemudian kan kita sudah ketemu X min X dikali X2 sama dengan min X kali X2. Kemudian di sini tadi kan kita sudah mengeluarkan X di sini dari dua bilangan X min X2 dikurangi X min X. Berarti kita sekarang fokus pada nilai ini. Di sini kita sudah mempunyai nilai X di sini. Sehingga X-nya kan di sini. Sehingga untuk mendapatkan nilai X kali ini X1 ya. Salah nulis. Ini X1. Berarti ini X1. Kalau di sini kita sudah ada nilai X dikali dengan X2, kalau di depannya kita sudah punya X, berarti kita harus tinggal mengalihkan bilangan, yaitu bilangannya adalah X2 di sini. Karena di sini adalah negatif dan di sini juga nilainya negatif, maka tadi kan kita sudah tahu kalau seandainya ada bilangan negatif dikalikan dengan positif, dia akan bernilai negatif. Berarti supaya di sini nilainya negatif, maka di sini adalah tandanya positif. Kemudian ditambah dengan X2. Ditambah dengan ini tetap nilainya di sini yaitu X1 plus X2. X1 kali X2. Jadi bentuknya akan menjadi X kuadrat min X1 X dikali X1 plus X2 ditambah dengan X1 kali X2. Ini adalah nilainya. Sampai di sini ada pertanyaan. Apakah ada yang tidak kurang jelas?
Oke, diulangi ya, diulangi sekali lagi ya. Jika seandainya kita ada nilai X min X1 dikali dengan X min X2. Aduh, X min X2, kita disuruh menyusun menjadi persamaan kuadrat. Jadi yang harus kita lakukan pertama yaitu kita akan mengalihkan tiap-tiap bilangan di sini, yaitu ada X dikurangi X1, ada juga X dikurangi X2. Yang pertama kita akan mengalihkan X yang pertama, yaitu akan mengalihkan X dengan X. X dikali X berapa? X dikali X berapa? X kali X sama dengan X pangkat 2, ya kan? Kemudian langkah yang kedua, X dikali dengan X2. Tapi sebelum mengalihkan kita harus tahu kalau di depan X ini adalah dia bernilai positif, sedangkan di depan X2 dia bernilai negatif. Jika ada bilangan positif dikalikan dengan negatif, maka dia akan bernilai negatif, ya kan? Kemudian kalau ada X dikalikan dengan X2, nilainya akan apa? Akan menjadi apa? X dikalikan X2. Ada yang tahu? X kali X2, ya kan? X kali X2. Kemudian berarti yang sini kan sudah selesai. Sekarang kita tinggal mengalihkan nilai yang X1-nya. Jika ada negatif X1 dikalikan dengan X, nilainya menjadi apa? Ada negatif X1 dikalikan dengan X, nilainya akan menjadi min X1 dikali dengan X. Kemudian yang terakhir, jika ada X1 dikalikan dengan min X1 dikalikan dengan min X2, nilainya akan menjadi berapa? Min X1 dikali dengan min X2, nilainya akan menjadi X1 plus X2, dia akan bernilai positif. Karena jika ada negatif dikalikan dengan negatif, maka dia akan bernilai positif. X1 kali X2. Oke, di sini kita punya X kuadrat min X1 kali X2 min X1 kali X ditambah dengan X1 kali X2. Berarti di sini ada nilai X yang bisa kita keluarkan, yaitu nilai ini. Min X kali X2 dikurangi min X kali X1. Berarti di sini X kuadratnya tetap kita tulis seperti biasa. Ya kan? Ini ada min, kita anggap saja nilainya di sini kita keluarkan menjadi min. Nilai yang sama apa? Yang nilai yang sama adalah X, ya kan? Karena di ruas yang sini ada X kali X2 dan yang sebelahnya ada X1 kali X. Berarti yang sama adalah X. X-nya kita keluarkan dulu. Kemudian kita kasih kurung. Sekarang jika ada kita ingin menghasilkan nilai X kali X2. Kemudian kita punya nilai X. Berarti X dikali berapa yang hasilnya sama dengan min X kali X2. Ada yang tahu? X2 loh ya. X kali berapa yang nilainya X2? X dikali berapa yang nilainya sama dengan minus X kali X2. Sedangkan di sini kita sudah punya min X.
Saya nggak nyebut X1 loh ya, dari tadi saya nyebutnya X2 loh. Kalau ada X dikalikan dengan berapa, yang dia akan menghasilkan X kali X2. Berarti nilai di sini harus apa? Dikalikan dengan X2 ya kan? Kemudian di sini ada lagi, yaitu ada X kali X1. Berarti di sini ada min X. Berarti untuk mendapatkan nilai min X1 kali X, berarti dia dikalikan dengan X2. Karena di sini nilainya adalah negatif, di sini sudah ada negatif. Untuk mendapatkan nilai min X1 kali X, berarti min X dikali dengan X2. Kemudian yang terakhir, X1 dan X2-nya dikalikan lagi. Oke, jadi bentuk pangkat dari X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 itu sama dengan X kuadrat min X dalam kurung X2 plus X1, sorry ini X1. X2 plus X1 ditambah X1 kali X2. Ini bisa juga ditulis X2 min X, X1 plus X2. Sama aja. X2 plus X1 atau X1 plus X2 itu sama saja nanti penulisannya. Nggak bisa lama nanti kalau di tik di chat. Lihat aja di papanya. Di chatnya nggak bisa pangkat-pangkat mbak soalnya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah sampai di sini? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Yang mana mbak? Nggak ada ditambah. Yang dikali saya nggak nulis apa-apa. Ini ditambah semuanya ditambah. X, X. Oke. Kita kasih contoh soal nomor 1 ya. Kalau seandainya kita ada X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan min 2. Untuk mendapatkan Untuk mendapatkan pangkatnya kita akan menulis, biasanya kan tadi kan kita sudah tahu rumusnya. Kalau X min X1 ini tergantung positif negatifnya, tergantung nilai ini ya. Kita tulis dulu aja. Dikali dengan X plus X2 sama dengan 0. X2 sama dengan 0. X2 sama dengan, suruh mencari pangkatnya. Berarti kita ganti X1 nya, berarti kita ganti dengan 3, yaitu X plus 3. Kemudian ruas yang kedua yaitu karena X2 nya adalah negatif 2, kita ganti menjadi negatif 2. Sekarang langkahnya akan sama, yaitu kita akan mengalihkan
dalam kurung pertama dengan kurung kedua. Pertama yang kita lakukan adalah mengalikan X dengan X. Kalau ada X dikali dengan X, itu akan sama dengan X kuadrat. Kemudian X dikali dengan min 2, hasilnya berapa? Kalau ada X dikalikan dengan min 2, min 2X. Oke, min 2X ya. Kemudian kalau ada 3, ini plus ya, 3 dikalikan dengan X, hasilnya berapa? Hasilnya 3X. Hasilnya berarti positif 3X. Berarti kita tambah 3X. Kemudian kalau ada 3 dikali dengan minus 2, hasilnya berapa? Kalau ada 3 dikalikan dengan minus 2, hasilnya berapa? Hasilnya minus 6. Kemudian yang terakhir kita tambahkan, berarti ini ada X, ada yang namanya X kuadrat dan negatif 6. Berarti kita tulis dulu X kuadrat. Min 2X ditambah dengan 3X, hasilnya berapa? Lima X pangkat 2. Itu kalau dikalikan, kalau ditambah di sini ada min 2X ditambah dengan 3X. Sama, sekarang kita hilangkan X-nya ya. Kalau seandainya kita punya min 2 kemudian ditambah dengan 3, itu hasilnya akan berapa? Hasilnya berapa hasilnya? Hasilnya adalah gini, kalau seandainya kita punya utang 2, kemudian kita sudah mengembalikan dengan 3, berarti sisanya masih berapa? Kita masih punya utang, apa kita sudah punya sisa? Berarti kita masih punya sisa, yaitu 1. Berarti di sini plus 1X. 1X itu bisa juga kita tinggal tulis X. Kemudian min 6-nya kita tulis tetap min 6. Berarti nilai dari jika kita disuruh menyusun persamaan kuadrat, jika diketahui X1-nya sama dengan 3 dan X2-nya sama dengan min 2, maka hasilnya adalah X kuadrat ditambah dengan X min 6. Ini adalah nilainya. Ada pertanyaan sampai di sini? Sampai di sini ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Oke.
Kalau sudah selesai bilang Mbak ya. Sudah ya, kita lanjut ya kalau gitu. Sekarang kita lanjut ke halaman 5, yaitu jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Untuk yang jenis-jenis, Mbak Etin nomor absennya berapa Mbak? 63 ya. X saja loh, kan ada min 2x tadi kan sudah dibahas toh Mbak. Kalau ada min 2x ditambah dengan 3x kan berapa? Kan hasilnya x, karena kita punya 2x, kemudian kita kita misalnya kita utang 2x, kemudian ditambah kita sudah punya apa? Sudah punya 3x, berarti kan masih sisa x. Makanya kenapa yang ditulis dia cuma x-nya aja. Oke. Sekarang untuk yang jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Sebentar tak. Untuk jenis-jenis persamaan kuadrat di sini kan kita akan ada nilai kalau seandainya eh, kita ada nilai x kuadrat min ax kuadrat